إلى حضرة النبي سيدنا سيد الوجود محمد بن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله وإلى جميع أهل بيت رسول الله وإلى جميع الصحابة والقرابة ثم إلى الإمام العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والإمام الهمام اللوذعي الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي الشافعي القادري البنتاني اللهم سخر لنا هذا الكتاب وارزقنا ولأولادنا ولبناتنا ولتلاميذنا الفتوح لفهم معاني الفاتحة. Ats-tsani, adapun yang kedua dari fardu-fardunya wudu, ghuslul wajhi ay ghuslu zahiril wajhi, membasuh bagian luarnya muka. Jami'i artinya keseluruhannya muka. Jadi fardunya wudu yang kedua membasuh muka atau wajah secara keseluruhan. Jangan sampai tidak ada yang tidak terkena. Walau bifi'li ghairihi, meskipun dengan menggunakan bantuan perbuatan orang lain. Artinya bedese awdu'aki. Bila idnihi, tanpa seizinnya yang diwudui. Au bisukutihi, atau dengan terjatuhnya mutawaddi fi nahwi nahrin, pada seumpamanya sungai. Ingkana, jika ada siapa mutawaddi yang menjatuhkan diri ke sungai itu, dzakiran lin niyati fihima. Waharaja, dan terkecuali bil husni, dengan kata-kata membasuh, huna di sini bab furudul wudu, wa fi sairi ma yajibu wasluhu, apa masul ma'i, menyentuh air. Jadi kalau hanya menyentuh itu tidak mencukupi, harus membasuh. Jadi kata-kata ghuslul wajhi itu harus mengalirkan air. Tidak cukup kalau hanya menyentuh atau mengusapkan. Bila jaroyanin, tanpa mengalirkan air. Berarti harus dibedakan antara berwudu dengan cuci muka. Ada orang cuci muka, nganggep auto, oh dasar. Karena cuci muka itu hanya
mengusapkan air, bukan mengalirkan. Makanya harus dibedakan antara menyentuh air dengan mengalirkan air. Fala yakfi, tidak mencukupi ittifaqan. Sesuai dengan kesepakatannya para ulama. Bikhilafi ghamsil udwi. Sebedanya memasukkan anggota wudu fil ma'i. Fa innahu yusamma ghuslan. Afadahu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa hadduhu, adapun batasnya wajah. Min manabiti sya'rin, ialah dari bagian tumbuhnya rambut kepala. Min manabiti sya'rir ro'si, ay ghaliban kaprahnya atau pada umumnya. Ila muntahal lahyaini, sampai pada ujungnya dua dagu. Bifathil lami, dengan dibaca fathah lamnya. Lahyaini, dua dagu. Jadi dagu ini kayak kadinto. Di atasnya gigi. Wadzaqani, dan janggut. Bifathil dzali, tulan dari segi panjangnya. Jadi kalau dari segi panjangnya ke atas ke bawahnya, itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, sampai dua dagu dan janggut. Ai min jihati tuli fataraful muqbil, maka adapun tepi yang menghadap ke depan, min talikal wajhi duna ma tahtahu, bukan bagian yang di bawahnya. Wasya'ri, dan bulu an-nabiti ala ma tahtahu. Wa ardon, dan dari segi lebarnya, yakni ke kanan ke kirinya, minal udhuni ilal udhuni, dari telinga ketemu telinga. Hatta ma dhahara bil qat'i min jirmina wi anfin, dari fisiknya seumpamanya hidung kutia yang dipotong apa anfin. Bikhilafi batini ainin, sebedanya dalamnya mata, wa anfin wa famin, wa in dhahara bikit'i jafnin, walau biqat'i jafnin, dengan memotong pelupuk mata, wa anfin hidung, wa syafatin dan bibir, fala yajibu wasluhu. Jadi kalau ada orang hidungnya terpotong, ya tidak wajib dibasuh lagi. Bal la yusannu batinu ainin, bahkan tidak disunnahkan membasuh dalam-dalamnya mata. Bal qala ba'duhum yukrahu, itu dimakruhkan. Kenapa? Membahayakan. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Yang dimaksud dua tangan itu batasan-batasannya dari mana? Ya inilah perlunya mengaji. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan sampai di mana batasannya tangan. Diterangkannya di dalam kitab karangannya para ulama. Karena para ulama itu warathatul anbiya. Ghuslul yadaini minal kaffaini, dari dua telapak tangan, wadzira'aini, dan dua lengan. Sampai di mana? Ilal mirfaqaini, dua siku. Bikasril mimi, dengan dibaca
kasro mimnya mirfaq. Wa fathil fa dan dibaca fathah fa-nya. Mirfaq. Afsahu itu lebih fasih minal aksi daripada dibaca sebaliknya marfiq. Jadi boleh dibaca mirfaqo ini, boleh dibaca marfiqo ini. Balik. Wa yajibu wajib ghuslu jami'i ma, apa membasuh keseluruhannya ma organ tubuh fi mahallil fardi yang ada di areanya anggota tubuh yang difardukan ketika berwudu. Min na'wi syakin, dari seumpamanya bahagian tubuh yang robek. Ada bagian tubuh di anggota yang difardukan dibasuh ketika wudu itu robek. Wa ghairihi alladzi lam yastatir, wajib walaupun sudah robek. Wa mahalli syaukatin, dan tempatnya duri, yakni tempat masuknya duri, lam tagussah, yang tidak menancap masuk fil batin pada dalamnya, hatta statarot, sehingga tertutup. Nah, kecuali kalau sudah tertutup tidak wajib, tapi mungkin ngup-nyungup wajib dibasuh. Li'anna ma bana sara zahiran, karena sesuatu yang tampak itu termasuk zahiran. Wasilatin, dan bisul. Bisul termasuk namanya bebutun. Wa in kharajat, kalau muncul apa sil'ah an mahallil fardi, dari tempat organ tubuh yang menjadi tempat wajib dibasuh ketika wudu, wa dhufrin, dan kuku, wa intala, sekalipun panjang apa kuku, wa la yusamahu, tidak ditolerir, bisyai'in mimma tahtahu, kotoran yang ada di dalamnya kuku. Maka orang yang memelihara kuku panjang, lalu kemudian di dalam kukunya bedelang-celang arupa kotoran yang menyebabkan tidak sampainya masuknya air, maka wajib dibersihkan dulu kotoran itu. Kalau sekiranya menghalangi masuknya air. Li'anna ma bana saradah, atas boleh. Wala yusamahu bisyai'in mimma tahtahu, mimma dari sesuatu atau kotoran, tahtahu yang ada di dalamnya, dufrin, wasa'rin, dan bulu, dhahiran, baik yang tampak, wa batinan, ataupun yang tidak tampak, wa in kathufa, sekalipun tebal, wa tola, dan panjang, linatroti, karena jarangnya, kama afadahu Ibnu Hajar fit tuhfah. Kalau disebut tuhfah berarti tuhfatul muhtaj. Ar-rabi', mashu syai'in, mengusap sebahagian, min basarati ra'si, dari kulit kepala, biadin, dengan tangan, au ghairiha, atau selainnya yad, hattal bayadha, sehingga bahagian yang berwarna putih. Ini kan lemde-lemannya telapak tangan, al-muhadhi, yang berhadapan, li'a'la dair haulal udhun,
Wa hatta admahu, sehingga tulang kepalanya mutawaddi. Idza tahara duna batini ma'mumatin, tidak termasuk bagian dalam-dalamnya otak. Kalau misalnya lukanya sampai mendalam. Jadi Nabi mengusap rambut kepala, yang sunnah ini kasaka dinto. Ibu jari dimasukkan ke telinga. Lalu jadi dicelupkan air, kita aing mengalir etadai pas pamasuk sakit. Nah, ini kan. Pas ditarik ke belakang, terus dimajukan lagi. Nah, sampai sakit. Jadi sesampurna yang sunnah, mana Nabi mengusap kepala seperti itu. Itu yang sunnah. Au sya'rin, atau mengusap satu helai rambut saja, itu sudah mencukupi menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hambali tak mencukupi, kutu satu aja. Maliki, au sya'ratin wahidatin fi haddihi, ai fi haddir ra'si, bi alla ya'ruja bil mati anhu min jihati nuzulihi aw istirsali, atau melepas rambut. Fa in kharaja minha wa lam yakhruj min ghairiha musiha ghairul kharij. Al-khamis ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki, rijlaini, minal ka'baini, beserta dua mata kaki. Timon enggak Ka'bah ini enggak ka sahabat kita, RT 2 Ka'bah. Kita kirim Fatihah kepada beliau. Ila ruhil marhum sahibina al-Ustad Zaini, Allahu yarhamuh, Allahu yaghfiruh, yarhamuhu rahmatal abrar, wa yaj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Jadi yang nomor 5, membasuh dua kaki beserta dua mata kaki, min kulli rijlin. Walau fukida, seandainya tidak ada, pada orang lahir tidak punya mata kaki. Walau fukidal ka'b awil mirfaq, atau tidak punya siku, u'tubira, maka disesuaikan qadruhu, apa ukurannya, al-ka'bu awil mirfaq, ay min walibi amthali. As-sadis at-tartib. At-tartibu ala hadhil kaifiyah min taqdimi ghuslil wajh, dari mendahulukan membasuh muka, fal yadaini, lalu kemudian membasuh dua tangan. Nikah kutu tertib. Kalau tidak tertib menurut Syafi'iyah tidak sah. Farrasu farrijlaini, nikah kutu tertib nikah. Falau ghasala arba'ata a'dha'ihi, andaikan membasuh siapa mutawaddi kepada 4 anggota wuduknya ma'an, sekaligus, lam yuhsab, maka tidak dihitung illal wajh, kecuali yang dihitung hanya mukanya saja. Wala yasqutu at-tartibu kabaqiyatil furudi wasyurut linisyanin, karena seumpamanya lupa, au ikrahin, atau
dipaksa. Li'annaha min babi hitabil wad'i. Jika saya parlo jelasaki. Hitabil wad'i. Hitab wad'i nikah adalah tuntutan diterapkannya sesuatu sebagai sebab yang berlaku atau tidaknya hukum taklif. Nikah semestinya lebih konkret kalau dijelaskan pakai papan. Tapi karena tak siap. Kenapa spidol menyusul saus. Jadi zakat itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran itu berisi khitab. Khitabnya Allah asy-syari' kepada kita sebagai hamba-hambanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan. Nikah kan ibarat surat. Surat yang diturunkan oleh Allah dibawa malaikat Jibril. Diserahkan kepada baginda Rasulullah. Untuk disampaikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi. Maka isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama al-iqtidha. Iqtidha kan itu apa? Tuntutan. Tuntutan kan itu ada kalanya amrun berarti perintah. Ada kalanya nahyun, larangan. Nikah biasanya dijelaskan lebih konkret di dalam kitab Waraqat oleh Abu Ya Al-Maliki. Di dalam kitab Waraqat sebagai dasar usul fikih. Nikah gengkuan cakan jamaat ali. Lalu kemudian hitab yang kedua at-tahyir. At-tahyir kan itu hitab boleh memilih, memberikan pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Kalau wajib dilakukan, nikah al-fi'lu. Berarti termasuk minal wajibat. Tapi kalau tahyirnya kadinto meninggalkan, nikah berarti at-tarku. Lalu kemudian ketika Allah menyampaikan perintahnya, nikah beda 2. Jazim, ghairu jazim. Jazim nikah tegas. Nikah. Sebagaimana perintah wajibnya sholat, akimis sholata, lidzikri kan tegas. Lalu ada yang ghairu jazim. Yang ghairu jazim kan itu nyamanah sunnah atau mustahab. Nah, wadok kadinto itu keterkaitan takliku syai'in bisyai'in akhor. Dari wadok kadinto lahirlah sabab, syarat, mani, lalu kemudian as-sikhah, as-sikhah wal fasad wal butlan. Contoh, melaksanakan sholat fardu wajib. Tapi wajibnya melaksanakan sholat fardu itu ada syaratnya. Napa syaratnya? Kudu masuk betul. Nah ini kan yang mana? Hukum wudhu. Wajib. Tapi ada syaratnya. Kenapa? Harus punya wudhu. Tempatnya harus suci.
Lalu kemudian ada maninya. Ini enggak wajib menunaikan sholat fardu 5 waktu bagi perempuan. Tapi mana Nabi datang bulan, head, berarti ada mani. Lah ini kan yang mana? Hukum wad'i. Li'annaha min babi hitabil wad'i. Afadha dhalika Ibnu Hajar fi Tukhfatil Mukhtaj. Qala Ali Al-Muniri fi Tukhfatil Wafiyah. Berkata Imam Ali Al-Muniri di dalam kitab At-Tukhfatul Wafiyah. Hitabut taklifi muta'alliqun bi af'alil mukallafin wa ghairihim kasibyani wal majanin wal bahaim was sahin wa ghairihim wa la yustaratu fihim ilmul mukallaf wa lihadha yajibu i'adatus salati ala man shalla binajasatin wa la ya'lamuha aw shalla muhditsan atau salat dalam keadaan tidak punya wudu. Yadunnut tahara, dia menyangka suci. Wa huwa ja'lus syai'i sababan au sarton au mani'an. Kata dia saya terangake gila. Fan najasatu min qabili ma ju'ila mani'an min ijza'is sholati. Famaniyatun najasah hukmun wad'i la syar'i. Maka adapun mencegahnya najis atas keabsahan sholat itu adalah hukum wad'i la syar'i, bukan hukum syar'i. Tatimmatun, pelengkap. Syurutul wudu'i asyaratun wa nadhamaha ba'duhum, menggubah dalam bait syair kepada syarat-syaratnya wudu yang banyaknya 10. Siapa ba'dul ulama min ba'rit tawil biqaulihi wallahu